Selamat pemenang. Shalom. Dia Yesus yang hidup, dia bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Kuasa Bapa dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Syukurkan bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maukah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maukah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maukah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yang percaya kita umat kebenaran katakan haleluya. Haleluya. Maukah dikalahkan Oleh darah anak domba Allah, oleh darah anak domba Allah. sebab musuh telah ditaklukkan Ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maka dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maukah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maukah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. sekarang cepat dirikan. Dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit. Sekali lagi dengan semangat yuk, katakan Yesus hidup. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga. Siapkan tempat
Yesus hidup, Dia bangkit. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi pemenang. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari para pemenang katakan haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, kami percaya kami lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita siapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menuntut setiap langkah hidup kami. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang kami Tuhan, Kau batu Kau sumber kekuatan kami. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan serah hatimu katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya kemenangan Kau sediakan bagi setiap kami. Kami percaya kemenangan-Mu tercurah dalam hidup kami. Haleluya. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan bagi kami tempat. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Tuhan yang memberi kami kemenangan. Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan. Kami bersyukur buat Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sore hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali sore hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak asing lagi bagi kita, tetapi kita akan belajar apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita peringati 40 hari sesudah Paskah dan selalu jatuh pada hari Kamis, dan 10 hari kemudian kita akan memperingati hari Pantekosta. Tidak lama ya, hanya 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dari Paskah sampai Pantekosta itu ada 40 hari. Kenapa harus 40 hari? Ya, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga? Karena ada misi yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. 40 hari Tuhan Yesus pakai untuk menjumpai murid-muridnya. 40 hari Tuhan Yesus pakai untuk menjumpai orang-orang percaya dan untuk membuktikan bahwa Dia hidup, bahwa Dia telah bangkit dari maut. Nah, kenaikan Tuhan Yesus di surga ini tidak ditulis dalam kitab Matius, Markus, dan Yohanes. Hanya satu yang menulis kitab ini dari 4 Injil ya, maksud saya. Dia adalah Lukas. Kalau Matius, Markus, Yohanes ini orang Yahudi, tapi Lukas ini bukan orang Yahudi. Dia menulis secara rinci tentang kelahiran Tuhan sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Kita akan lihat Lukas pasal yang ke-24 dari ayat yang ke-50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Perikop ini berjudul kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, apa yang terjadi? Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelum kita lanjutkan 2 ayat kemudian, Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah baca bahwa posisi Tuhan Yesus ketika Dia naik ke surga, Dia sedang mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Di dalam hidup ini, saya percaya satu hal, kita tidak perlu kejar berkat. Amin. Biar berkat yang kejar kita. Kenapa? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya, mengangkat tangannya memberkati kita semua. Amin. Jadi jangan salah fokus di dalam kekristenan. Ada banyak orang menjadi Kristen supaya diberkati. Ketika tidak diberkati, dia kecewa, dia meninggalkan Tuhan. Berkat hari-hari ini lagi marak ya tentang berkat dan aniaya. Saya berkata bahwa berkat dan aniaya itu dua sisi yang harus ada, seperti dua sisi mata uang. Mata uang yang satu adalah berkat, mata uang yang lain adalah penderitaan. Itu yang terjadi di dalam Tuhan. Jadi salah banget kalau kita tekankan berkat. Berkat itu nggak usah ditekan-tekan begitu ya. Saya percaya seperti apa yang dikatakan Mazmur, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Di dalam pengiringan saya kepada Tuhan, di dalam pelayanan saya kepada Tuhan, saya nggak pernah terfokus, tertuju kepada uang. Tetapi ya, berkat yang kejar kita. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Memang kita harus bekerja ya. Firman Tuhan berkata kalau tidak kerja tidak usah makan, kalau males tidak usah makan, saudara. Tapi saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Selama pandemi saya lakukan banyak hal ya, pekerjaan maksudnya ya, dan saya tahu di situ Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil. Dari Februari tanggal 22
Februari 22 Februari sampai hari ini saya jualan siomay. Saya nggak malu, hamba Tuhan kok jualan siomay, nggak apa-apa, daripada ngemis-ngemis, daripada minta-minta begitu ya. Saya bekerja. Awalnya saya tidak yakin siapa yang mau beli siomay saya gitu ya. Ya relatif ya, harga relatif, tapi menurut saya tidak murah begitu ya, kecil 3.750. Nah saya pikir jemaat bukan kalangan menengah ke atas, mana bisa beli siomay saya, nggak punya kenalan ya. Nah selama hari-hari yang saya lalui bersama jemaat begitu ya, udah jarang komunikasi dengan teman-teman, ada 1-2 lah tapi tidak banyak. Saudara tahu apa yang terjadi? Lebih dari 6.000 siomay sampai hari ini terjual. Saya sangat percaya kebajikan dan kemurahan mengikuti. Beberapa hari yang lalu saya baru bangun pagi begitu ya. Ketika bangun pagi saya cek HP, biasanya saya bales WA itu bangun pagi atau mau tidur malam begitu. Masuk dari seseorang, dia katakan, dia ucapkan terima kasih begitu ya. Dulu udah di mentoring, udah dibimbing, didoakan, diarahkan, dan hari ini dia hidup berkelimpahan. Dia ingat apa yang saya lakukan dulu, dan di hari ulang tahunnya dia kirim berkat. Tuhan berbicara di dalam hatinya ya. Dia ngomong sama istrinya bilang ya udah transfer aja begitu ya. Saya percaya kebajikan dan kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Katakan bersama-sama, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan kita yang kejar ya. Jadi jangan keliru, jangan kejar berkat. Harus bekerja, tapi kita tidak kejar berkat, kita kejar Tuhan ya. Hidup ini kita fokuskan kepada Tuhan. Oke, kembali ke Lukas pasal 24, diceritakan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. 52 mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, terjadi perubahan di dalam hidup murid-murid. Nah, malam hari ini saya akan bahas tentang turning point, titik balik ya. Kenapa saya ambil tema ini? Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid setelah Tuhan Yesus mati? 3,5 tahun mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maksudnya mereka merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara real, dan mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan persoalan demi persoalan mereka diselesaikan oleh Tuhan. Ketika suatu hari mereka menghadapi satu persoalan karena orang-orang terus mengikuti dia, padahal tidak ada lagi makanan. Tetapi di situ Tuhan buat mujizat, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika murid-murid sedang ada di dalam perahu dan angin ribut mengombang-ambingkan perahu mereka, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menghardik angin dan badai pun teduhlah. Ketika mereka mengalami masalah pajak, karena banyak orang berkata tuh murid-murid tidak bayar pajak begitu ya. Tuhan Yesus selesaikan masalah ini. Tuhan berkata, tuh ambil ikan ya, pancing ikan. Di dalam mulut ikan itu nanti ada uang gitu ya. Dan betul, ketika mereka memancing uang dan mereka buka mulut ikan itu, di dalam mulut ikan itu ada 2 dinar. Dan Tuhan berkata bayar pajak begitu ya. Dan banyak yang lain. Ketika mereka mendoakan orang yang kerasukan setan, tapi tidak ada hasilnya begitu ya, Tuhan Yesus menolong ya. Tuhan usir setan itu dan anak itu dilepaskan, dan banyak yang lain. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, kontan aja murid-muridnya jadi kelambakan. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ada yang putus asa, ada yang ketakutan, ada yang balik tangkap ikan, dan lain sebagainya. Makanya setelah Tuhan Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi dia mengambil waktu untuk menemui murid-muridnya.
Dia mengambil waktu untuk menjumpai orang-orang percaya. Dia mengambil waktu untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah mati, dia dikuburkan, tetapi dia tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit. Karena itu dia menunjukkan dirinya. Tetapi ini tidak berlangsung terus-menerus. Kenapa dia harus kembali ke surga? Nanti kita akan belajar kenapa dia harus balik ke surga, ya. Nah, tapi dia tidak mau tinggalkan murid-muridnya sendiri. Murid-muridnya yang tadi sudah putus asa, udah tercerai-berai, udah kembali kepada pekerjaannya. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya tidak mampu. Karena itu dia berkata bahwa dia akan, ketika dia pergi, nanti dia akan mengirimkan satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang akan mendampingi murid-muridnya, yang akan menyertai murid-muridnya, yang akan menolong murid-muridnya. Dia harus pergi dengan tujuan, nanti kita akan pelajari, begitu ya. Nah, Roh Kudus ini penting sekali, tidak hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk kita orang percaya. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita di saat kita lemah. Roh Kuduslah yang memberikan kita pengertian untuk kita mengerti firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita baca Alkitab tidak bisa ngerti. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berjalan di dalam kekudusan, untuk bisa hidup kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita. Kita tidak mampu hidup kudus, ya. Ya, hidup kudus, ya. Tapi hidup kudus sulit. Tapi dengan Roh Kudus saya percaya kita akan disempurnakan, dimampukan hidup kudus. Nah, Roh Kudus juga akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ada banyak orang ngerti firman, tahu firman, tapi tidak bisa lakukan firman. Sekedar tahu, sekedar mengerti, sekedar baca, tapi tidak melakukan. Nah, karena itu dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Amin. Suatu kabar yang sangat luar biasa, ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak biarkan kita sendiri di dalam kita jalani hidup ini, tetapi Dia berikan Roh Kudusnya. Tapi saya nggak bahas ini, saudara. 2 minggu lagi kita akan belajar tentang Roh Kudus ini. Tapi malam hari ini kita akan sama-sama belajar apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Karena Dia harus kembali ke surga. Dunia ini bukan tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan tidak berasal dari dunia ini, tetapi Dia berasal dari surga. Yohanes pasal yang ke-8 kita akan lihat bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dari mana? Dari dunia yang lain, ya, bukan dari dunia setan, tapi dari surga. Karena itu Dia harus kembali ke surga. Dia bukan berasal dari dunia, tetapi Dia berasal dari surga. Haleluya. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Untuk menggenapi nubuatan. Nubuatannya siapa? Nubuatannya Dia sendiri. Oke, kita akan lihat beberapa ayat. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-33 dikatakan, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku bersama-sama dengan kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi
tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Dia berkata bahwa dia harus kembali kepada yang mengutus dia. Siapa dia? Dia adalah Allah Bapa. Dan dikatakan di tempat Yesus berada, kita tidak bisa menjumpai dia di sana. Kenapa? Karena kita adalah orang berdosa. Kita tidak bisa mencapai surga, tetapi syukur kepada Tuhan. Karena kematian Tuhan di atas kayu salib, kita yang berdosa ini, dosa kita diampuni. Sehingga nantinya kita bisa berada di tempat di mana Yesus berada, yaitu di surga yang mulia. Ayat 35, orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi? Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Orang-orang bingung gitu ya. Ini mau kemana sih ya? Apa mau ke Yunani ngajar orang-orang di sana? Kok bilang kita tidak bisa ke sana? Mereka tidak ngerti bahwa Yesus akan pergi ke surga. Dan yang pasti dia tinggalkan dunia ini dan dia pergi ke surga untuk apa? Yohanes pasal 14 kita akan lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Perikop ini berjudul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia harus naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Ini tujuan yang terpenting juga bagi kita. Ingat bahwa Tuhan sudah siapkan kita tempat. Jangan sampai kita sia-siakan tempat itu karena dosa yang kita buat selama kita ada di dunia ini membuat kita tidak bisa masuk surga, sayang sekali. Karena itu juga jangan fokus kepada yang dunia, apalagi dengan keinginan-keinginannya. Kenapa dia sudah menyediakan tempat bagi kita? Tanah air kita bukan di dunia ini, tetapi tanah air kita di surga. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita akan menempati surga itu dan kita akan berjumpa di surga yang kekal. Amin. Karena itu hidup kudus, hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan, supaya suatu hari nanti kita akan sampai di sana. Ada sebuah pujian biasanya dinyanyikan ketika orang dalam perkabungan ya. Pujian ini berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Banyak orang nyanyi lagu ini ketika di perkabungan. Ya, kalau mati pengen ke surga, tapi sehari-hari ndak pikirin surga, itu keliru. Biar pujian ini menjadi lagu favorit kita, ya, yang memotivasi kita bahwa suatu hari nanti kita akan sampai di tempat yang Tuhan sediakan, yaitu surga yang kekal. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah ending dari karya keselamatan. Filipi katakan dia Allah yang menjadi manusia. Dia harus menderita sengsara, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan pada akhirnya dia naik ke surga. Itu satu paket keselamatan. Nah, ini yang terakhir ya, endingnya perjalanan Tuhan yang terakhir, yaitu kembali ke surga. Dan yang terakhir, yang keenam, tujuan Yesus naik ke surga adalah Filipi pasal yang kedua. Kita akan belajar dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima.
Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia adalah Tuhan, dia bukan manusia. Dan bagian terakhir ini saya ingin luruskan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia adalah Tuhan. Kenapa saya luruskan ini? Karena saya melihat satu fenomena, banyak orang Kristen menyebut dia Tuhan, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari tidak menjadikan dia Tuhan, tetapi menjadikan Yesus ini jongos kita, menjadikan Yesus ini budak kita, menjadikan Yesus ini seperti lampu Aladin. Ketika digosok-gosok, jinnya keluar, lalu jinnya bilang mau minta apa, dan semua keinginan kita dituruti. Banyak orang Kristen menjadikan Yesus seperti ini, minta itu, ya begini, harus begini, harus begitu. Kalau enggak, kecewa dan tinggalkan Tuhan. Sedih sekali melihat hal seperti ini. Makanya firman Tuhan berkata, jika dia datang, adakah iman di bumi ini? Penderitaan, kesulitan, persoalan akan membuat orang jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Malam hari ini biar turning point, biar titik balik terjadi di dalam hidup kita. Dia Tuhan, dia Raja yang kita puji, kita sembah, dan dia yang kita tinggikan. Menjadi Kristen bukan berarti kita mendapatkan semua apa yang kita inginkan dan harapkan. Menjadi Kristen bukan berarti hidup kita serba enak dan serba wah. Kalaupun penderitaan Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Biar kita tetap setia, dan biar mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dalam corona ini saya bersyukur, saya melihat pemeliharaan Tuhan atas jemaat sempurna. Tidak ada yang di PHK, tidak ada yang bangkrut, ya. Semua dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada satupun yang terkena COVID. Tetapi dalam hidup kami sesungguhnya terjadi banyak hal. Udah COVID, tidak bisa pelayanan, ya. Bapak Gembala juga tidak pelayanan, dan penyakitnya keluar semua, ya. Tensinya 200, asam uratnya 13. Kami sudah berusaha tapi tidak ada perubahan, ya. Udah ke dokter, udah tusuk jarum, ginjalnya stadium 4. Jantungnya hanya berfungsi 40%. Dan kami sudah melakukan sesuatu, tetapi tidak ada yang terjadi. Tensinya tetap 200. Apakah saya kecewa dan tinggalkan Tuhan? Tidak. Saya tetap bersemangat melayani Tuhan. Saya tetap dengan giat melayani Tuhan. Sampai akhirnya saya melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah dan memulihkan Bapak Gembala.
Hari ini tensinya sudah normal. Sempat berpikir kalau tensi 200 alamat tidak bisa vaksin. Kalau tensinya seperti ini, jantungnya akan melemah. Kalau kondisinya seperti ini, minum obat asam urat tidak bisa. Supaya ginjalnya tidak berat, obat-obat harus dikurangi. Dari mana bisa sembuh? Ketika seorang teman dia masuk rumah sakit, dia pasang ring jantung dari ring 2 jadi ring 8 atau berapa begitu ya. Jujur saya sempat iri, Tuhan enak ya, dia iso dipasang ring, bojoku gak iso karena kondisi ginjalnya tidak baik. Tetapi itu tidak membuat saya putus asa. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan hari ini saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tensinya jadi normal. Udah vaksin pertama dan kedua. Saya malah belum, karena saya belum 60. Harusnya bisa, ketika anter itu bisa ikut vaksin. Karena tidak ada pengumuman, saya nggak ngerti, saya nggak ikut vaksin. Karena itu malam hari ini, biar peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi titik balik di dalam hidup kita, menjadi turning point di dalam hidup kita. Kita tidak seperti murid-murid Tuhan ketika Tuhan Yesus mati. Mereka putus asa, mereka kecewa, mereka tidak tahu apa yang harus dia buat. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus membuat mereka kembali kepada visinya. Setelah Yesus bangkit, ketemu murid-muridnya, dikuatkan ya, dikembalikan kepada visi. Dan pada akhirnya dalam Lukas tadi dikatakan, ketika dia naik ke surga, murid-muridnya tetap memuji menyembah Tuhan. Dan sesuatu terjadi setelah itu. Nah, sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka bertekun ya di dalam doa, mereka kumpul di satu tempat sampai pada akhirnya hari ke-10 Roh Kudus dicurahkan dan murid-muridnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika orang melihat, mereka bingung begitu ya, murid-muridnya ini orang yang tidak berpendidikan tapi bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Itu Roh Kudus yang kerjakan. Oke, saya tidak bahas itu. Tapi malam ini saya ingin kita memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu mengerti dan peduli. Dia tidak tinggalkan murid-muridnya, ben wis bingung kabeh, wis ben mati. Tidak, saudara. Dia sempatkan 40 hari tinggal bersama murid-muridnya untuk membuktikan dia peduli. Dia memperhatikan murid-muridnya. Dia ingin murid-muridnya dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Saya minta kunci D. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku
penyakit-penyakit yang kita alami, dengan kekurangan yang terjadi di dalam hidup kita. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang memperhatikan kita seperti Dia memperhatikan murid-muridnya. Dia memperhatikan engkau dan aku. Dia menampung setiap tetes air mata di dalam kirbatnya. Biar yang lemah berkata aku kuat, biar yang miskin berkata aku kaya, biar yang sakit berkata aku sehat. Puncak keselamatan sudah Dia lalui, dan bagian yang terakhir pun Dia sudah lakukan. Dia naik ke surga. Itu bukan berarti Dia tinggalkan kita. Justru Dia harus naik ke surga. Firman Tuhan berkata adalah lebih baik, jika aku pergi, supaya Roh Kudus jadi curahkan. Roh Kudus itu yang akan membuat engkau mampu menjalani hidupmu. Roh Kudus itu yang membuat engkau kreatif, menciptakan pekerjaanmu yang tumbang karena corona. Saya sangat percaya Roh Kudus yang akan memberikan ide-ide yang baru. Tidak ada yang dibiarkan sendiri. Tidak ada yang tidak ditolong oleh Tuhan. Kalaupun kau jatuh bangun di dalam dosa, Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk kau hidup kudus, untuk kau dilepaskan dari setiap dosa dan kelemahan tubuhmu, sehingga surga yang kekal itu tidak sia-sia. Saya tidak tahu apa yang terjadi selama corona ini, tetapi yang saya tahu satu, Dia Tuhan, Dia Allah, Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu jangan jauh dari Tuhan. Ayo balik kepada Tuhan. Yang turning point itu terjadi malam hari ini. Ada titik balik, ada titik balik. Yang mati rohani bangkit, yang tertidur bangun. Kejarlah Tuhan, kejar Tuhan. Jangan malas, jangan jauh. Ayo kembali, ayo kembali. Engkau yang sudah putus asa, malam ini turning point terjadi, titik balik terjadi, perubahan terjadi. Kiralah bangkit, bangkit, bangkit. Kiralah kembali berapi-api, kembali semangat. Kiralah Dia Tuhan, Dia Raja, biar Dia berdaulat di dalam hidup kita. Kiralah ya sikata kaya ralaba. Kiralah kebangkitan terjadi dalam jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada yang undur, tidak ada yang meninggalkan Tuhan, tidak ada yang kecewa. Malam hari ini semua dibakar oleh api Roh Kudus-Mu. Roh kami menyala-nyala, kami kembali bergairah menyembah-Mu. Iralaba ya sikata kaya ralaba. Iralaba ya sikata kaya ralaba. Iralaba jangan Tuhan, jangan ada yang mengeraskan hati malam hari ini. Iralaba bangkit bersama Tuhan. Iralaba dan kita terima berkat eulogia itu, berkat yang membuat kita mampu berdiri,
tidak meninggalkan Tuhan. Kami tetap berkata, Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Raja. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sambut Engkau Tuhan. Datanglah dalam keluarga kami masing-masing. Jadilah Tuhan dan Raja. Iralah baralabaya sikata kaya syandara lama. Iralah baralabaya sikata kaya lama. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus berkarya di dalam hidup kami. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Raja. Haleluya. Iralah baralaba. Iralah baralaba ya sikata kaya baralaba. Iman kami dibangkitkan. Ira roh kami menyala-nyala. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Takkan berat dan lambat pertolonganmu. Takkan berat dan lelah kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sudah bangkit dari maut dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Engkau layak, layak, layak dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, terima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga, kami terima berkat, rahmat, dan anugerah dari Tuhan di dalam cinta kasih dari Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.